Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar, pemirsa Roja dimanapun Anda berada, dan peminat acara ini, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga hari ini kita bertemu kembali. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kemudian para pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, di dunia ini ada saling berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Ada para pengobat klasik bijak mengatakan bahwasannya maidah itu pasangannya adalah tihal atau lambung berpasangan dengan limpah di dalam bekerja sama. Jantung bekerja sama dengan usus kecil di dalam mengolah keringat, bekerja sama. Paru-paru berhubungan luar dalam dengan usus besar di dalam kerjasama. Kemudian ginjal berhubungan dengan kandung kemih mengatur urinasi dalam kerjasama. Dan juga hati itu memiliki hubungan luar dalam dengan kantong empedu di dalam kerjasama. Maka pada suatu ketika terjadi organ pasangannya itu terjadi permasalahan, maka organ satunya akan tampak bermasalah juga. Satu contoh adalah ketika seseorang itu terkena penyakit kantong empedu yang bermasalah, yang kemudian cairannya itu tumpah ruah, sehingga seluruh tubuh itu menjadi kuning, matanya kuning, kukunya kuning, kulitnya kuning, ya. Maka ini disebabkan karena permasalahan gangguan hati. Ya, artinya disebut gangguan hati yang bermasalah, tapi cairannya bukan hati, karena cairan hati itu isinya, karena cairan yang ada di hati itu dam, cairan merah. Tetapi cairan kuning tersebut dari kantong empedu yang merupakan cairan pasangannya. Ya, tentunya seluruh yang ada di alam ini berpasangan. Selama itu masih alam, ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masih berpasangan. Maka cairannya gangguannya fungsi hati justru yang dominan adalah cairannya dari cairan kantong empedu. Ya, permasalahan dari cairan kantong empedu. Nah, gangguan kuning, sakit kuning, demam kuning, atau orang bilang hari ini itu hepatitis dan seterusnya, itu biasanya memiliki dua hal yang mencolok, yakni kuning yang warnanya kuning oranye dan kuning yang memang warnanya kuning kehitaman. Ada orang yang sakit demam kuning tapi kehitaman. Kuning wajahnya hitam, matanya kuning, kukunya kuning, kulitnya kuning kehitaman. Ada kalanya kuning oranye, kuningnya kuning cerah. Ya, maka ini suatu yang berbeda. Ada yang kuning dikarenakan panas, ada yang kuning dikarenakan dingin. Dan ini ada yang kuning hati bermasalah, komplikasi ginjal. Ya. Ada kuning bermasalah, komplikasi jantung, dan ada kuning bermasalah yang tidak komplikasi, yang kuning saja, permasalahannya hati, kantong empedu saja. Ya. Maka di dalam menangani gangguan hepatitis atau demam kuning ini, saya teringat akan beberapa penelitian yang kesohor, yakni penelitian di Kyoto, Jepang, yang mereka meneliti bagaimana kandungan temulawak yang mengandung santorizol. Makanya temulawak disebut Curcuma santoriza karena dia mengandung kandungan yang namanya santorizol. Ya, itu kemudian di dalam penelitian digunakan untuk mengatasi gangguan demam kuning, hepatitis A, hepatitis B, ya, sampai kepada sirosis hepatitis atau pengerasan, atau istilahnya demam kuning istilah kita. Itu mereka melakukan penelitian, ternyata kandungan santorizol efektif digunakan untuk mengatasi gangguan hati. Ya. Dan dipatenkan di sana.
sayang sekali. Temulawak yang notabene merupakan tanaman pribumi, tanaman negeri kita, kemudian dipaten di sana, di negeri luar ya. Dan alhamdulillah di tahun 2005 waktu itu di Istana Kepresidenan, Istana Wakil Presiden Pak Yusuf Kala itu mengadakan acara minum temulawak bersama, minum jamu, sebagai bukti dan dorongan serta motivasi dari pemerintah kita, kecintaan pemerintah kita kepada masyarakat untuk kemudian mengembangkan penelitian jamu yang ada di negeri kita ini. Salah satunya adalah temulawak. Ya. Dan penanganan temulawak untuk gangguan hati ini sangat banyak. Dan dulu orang-orang Indonesia itu, orang-orang pribumi negeri kita ini berpikir temulawak bisa digunakan untuk hepatitis, untuk penyakit kuning, itu dikarenakan mereka menggunakan sebuah filsafat yang ringan. Sakitnya kuning, obatnya kuning. Temulawak kuning, sakitnya kuning, maka obatnya ya kuning. Ketika seseorang terjadi pendarahan, obatnya sambang darah karena warnanya juga merah. Ini orang-orang dulu sangat simpel sekali di dalam menarik kesimpulan pengobatan. Padahal tidak hanya temulawak seseorang itu bisa menggunakan obat untuk hepatitis, di antaranya adalah kunyit. Ya. Sudah umum temulawak sudah umum digunakan untuk hepatitis, maka kali ini saya ingin menggunakan kunyit digunakan untuk mengatasi gangguan hepatitis atau gangguan sakit kuning atau demam kuning. Dari Dapur Roja kita akan memberikan tips untuk mengatasi gangguan hepatitis atau sakit kuning. Mari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bertemu lagi di Dapur Sehat Roja, dan kali ini dari dapur kita ingin memberikan tips sehat bagaimana mengatasi hepatitis dan atau sakit kuning dengan menggunakan kunyit ya. Dan pada dasarnya kaum klasik itu menggunakan bahan obat itu berdasarkan karakteristik, bukan berdasarkan kandungan kimiawi dan efek farmakologinya. Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwasannya ada kalanya seseorang itu menggunakan dari sisi kandungan kimiawi dan efek farmakologi, seperti temulawak untuk hepatitis itu digunakan dikarenakan kandungan santorizolnya. Dan kunyit yang pada dasarnya kalau dari sisi biofarmasi itu kandungannya adalah kurkumin. Gugus kurkuminoidnya itu ada 4 gugus kurkuminoid yang sudah ditemukan oleh profesor yang berasal dari Universitas Gadjah Mada ya. Ini mengandung, baru diketahui ada 4. Selanjutnya tinggal yang lainnya kemudian melakukan penelitian, yakni kunyit. Adapun temulawak yang meneliti kurkuminoidnya adalah Prof. Sidik apoteker yang ada di Unpad ya. Dan kita tidak menggunakan kunyit ini untuk menangani hepatitis atau penyakit kuning, tapi berdasarkan klasik, di mana kunyit ini memiliki sifat, ini kalau dicampur, kalau rimpangnya itu memiliki sifat hangat, pahit dan pedas. Kalau umbinya memiliki sifat dingin dengan rasa pahit dan pedas ya. Maka kalau kita campur menjadi satu, dari satu hangat kemudian satu dingin akan menjadi sifat sejuk. Dari dingin dan panas akan menjadi sifat sejuk, pahit dan pedas ya. Sejuk, pahit dan pedas. Ini efektif digunakan untuk mengatasi gangguan penyakit kuning, demam kuning atau hepatitis ya. Ya secara umum, karena kita bicara secara umum, baik dia mukanya terkadang kehitaman, kuning kehitaman atau kuning cerah. Ini bisa menggunakan kunyit. Kita tidak menggunakan banyak bahan. Kunyit biasa digunakan, kita rebus kunyitnya. Kita gunakan kunyit itu sekitar 3 jari ya. Itu kalau kita hitung ini menjadi 15 iris. Ya.
kemudian kita rebus. Kunyit sering digunakan untuk pengobatan hepatitis juga ternyata, selain temulawak. Ini merupakan resep lama. Dan cara perebusan itu kalau kita menggunakan metode sesuai dengan organ, maka setelah dia mendidih, kecilkan apinya, biarkan sebentar sekitar 5 sampai 10 menit, kemudian baru kita angkat, kemudian baru diminum. Ada beberapa bahan obat yang sering digunakan untuk hepatitis ya, atau untuk sakit kuning, diantaranya wortel. Ya, wortel diparut, peras, ambil airnya, ditambah dengan madu, kemudian diminum. Dari rumput-rumputan ada daun sendok, ada pegagan. Ya, dari umbi-umbian ada temu hitam, ada bangle, ada temulawak, ada kunyit. Ya, itu masing-masing juga akrab sering digunakan untuk hepatitis. Ya, dan masing-masing tinggal memilih salah satu resep ya, kemudian tinggal memilih, kemudian dimanfaatkan ya, dikarenakan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan daripada sejuknya ini dikarenakan hepatitis sedikit panasnya hati sehingga bocornya kantong empedu. Panasnya hati yang berlebih sehingga merusak. Ya, maka dia digunakan untuk penyejuk. Pahitnya ini mengeringkan cairannya tadi yang sudah menyebar ke seluruh tubuh. Sehingga diberikan yang pahit, yang pedas. Pahit itu mengeringkan, pedas itu mengeringkan. Ya, maka tujuan pengeringan ini agar cairan tersebut, cairan yang ada di kuning itu kemudian akan kembali lagi atau akan hilang. Ini mendidih. Setelah mendidih kemudian kita kecilkan apinya. Kita biarkan agar dapat sarinya. Kita kecilkan apinya, kemudian agar dapat sarinya. Ya, nanti baru kita ambil. Dalam memanfaatkan ini kunyit ini, kita tidak berbicara tentang kandungan santorizolnya, karena yang memiliki kandungan santorizol adalah kurkuma santoriza. Ini temulawak, adapun dia adalah kurkuma domestik atau kurkuma longa, maka dia tidak berbicara tentang santorizol ya. Banyak sekali orang menggunakan bahan obat untuk mengatasi penyakit kuning itu sebenarnya bukan cuman dari sisi umbi-umbian, rumput-rumputan, bahkan buah-buahan. Banyak orang yang kadang-kadang menggunakan buah-buahan seperti pisang mas, itu digunakan juga untuk hepatitis gitu ya. Sayangnya resep-resep kuno itu terkadang ada yang aneh-aneh, ada yang unik-unik ya. Jadi nggak semuanya itu mulus. Ada yang pisang mas ditambah dengan kutu kepala ini, maka tanyakan ke Ustadz halal apa enggak. Tapi sebenarnya pisang emasnya sendiri sudah cukup. Pisang emasnya sendiri sudah cukup digunakan untuk mengatasi gangguan hepatitis atau sakit kuning. Ini beberapa macam ragam dari buah untuk mengatasi ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah waktu istirahat. Terkadang orang begini, ada satu pengalaman. Orang tersebut itu lama di Saudi. Jadi menempuh pendidikan S1 sampai S2. Jadi dia lama di Saudi. Ketika di Saudi dia begadang melek sampai jam 2 malam, jam 1, jam 2, bahkan terkadang jam 3, dan seringnya jam 1, jam 2, jam 1, jam 2. Itu di Saudi. Ketika dia pulang kembali ke tanah air, kemudian kebiasaan itu masih digunakan di sini. Orang ini tidak tahu kalau di sana itu sifatnya panas, kering, hilang. Jadi kelembapan itu tidak menumpuk. Ya. Maka ada kalanya suatu masyarakat itu dominan penyakitnya itu panas, dingin, kering, lembab, dan dominan obat yang digunakan itu tabiat sifat, ada kalanya tabiat rasa, ada kalanya tabiat arah gerak. Ya, jangankan di Saudi di sini, di antara penduduk gunung dengan penduduk nelayan pantai pun berbeda. Nah, begitu pula ketika dia kembali ke Indonesia, kemudian masih seperti itu pola hidupnya, maka nggak kuat fungsi hatinya, maka tidurnya nggak boleh terlalu malam, karena antara satu dengan yang lain itu memiliki perbedaan karakter, Ya, orang kota yang suka berpikir, maka sering yang digunakan adalah obat sifat dan rasa. Orang pantai sering yang digunakan adalah obat arah gerak. Ya, obat yang tidak digunakan sifat rasanya, tapi yang digunakan adalah arah geraknya. Begitu pula dengan orang gunung. Maka begitu pula dengan orang yang, makanya orang Arab
Turki, India, Yunani dan Romawi itu berbeda. Kalau Arab, Turki itu masih sama, India itu masih sama, tapi di Cina, Yunani itu mereka berbeda ya di dalam menggunakan obat ini. Ya, ini sudah mendidih. Kemudian kita matikan. Dan baru kita ambil. Ini diminum 2 kali ya. Jadi ini dibagi menjadi 2. Setengah gelas, ini 1 gelas. Ini setengah gelas dibiarkan. Ya, kemudian kita gunakan setengah gelas minum pagi dan minum sore. Boleh setelah makan, boleh sebelum makan. Ya, tergantung kondisi. Inilah resep dari Dapur Sehat Roja untuk mengatasi gangguan sakit kuning dan hepatitis. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kekurangan dari saya kesembuhan Allah Subhanahu wa taala saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala.